Baik, selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyelesaian linear programming dengan metode grafik. Minggu yang lalu kita sudah menyajikan sebuah studi kasus tentang perusahaan sepatu di mana dia mengalami permasalahan tentang berapa jumlah produksi sepatu I1 dan I2 yang akan diproduksi. Kita sudah menyusun sebuah tabel untuk menyederhanakan kasus tersebut dan kita sudah membuat model matematika dari persoalan tersebut. Sudah kita rumuskan bahwa fungsi tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan. Kita tulis memaksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Dengan 3 macam fungsi batasan, yaitu 2x1 kurang dari 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menyelesaikan linear programming adalah kita membuat grafik, ya, karena model grafik ini adalah model yang pertama kali ditemukan untuk menyelesaikan linear programming. Grafiknya adalah berbentuk seperti ini, terdiri atas dua sumbu, yaitu X1 dan X2. Ya. Fungsi batasan yang pertama adalah 2x1 kurang dari sama dengan 8. Ini adalah persamaan matematika. Kita ubah ke dalam persamaan grafik. Caranya adalah kalau 2x1 kurang dari sama dengan 8, maka x1-nya sama dengan 4. Seperti ini. Ini kalau 2x1 sama dengan 8. Karena ini 2x1 kurang dari sama dengan 8, maka bentuknya adalah seperti ini. Ya, inilah yang disebut dengan persamaan grafik dari persamaan 2x1 kurang dari sama dengan 8. Ini yang diakhir adalah sebelah kiri karena memang asumsinya di sini adalah tandanya kurang dari. Kalau tandanya lebih dari, nanti sebelah kanan atau di atas. Oke, ini adalah persamaan yang pertama, fungsi batasan yang pertama. Kemudian fungsi batasan yang kedua adalah 3x2 kurang dari sama dengan 15. Maka persamaan garisnya adalah terletak di garis x2. Nah, ini adalah 3x2 kurang dari sama dengan 8. Ya. Kalau pas di garis, letaknya di garis berarti 3x2 kurang sama dengan 15. Tapi kalau kurang dari sama dengan berarti letaknya garis arsirnya ini letaknya di bawah angka 5. Kemudian persamaan yang ketiga adalah 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Maka persamaan garisnya adalah caranya adalah kita tutup satu variabel. Misalnya untuk x1, berapakah persamaan garis x1? Berarti x2-nya kita tutup. Di angka 5x2 ini kita tutup, berarti 6x1 sama dengan 30, maka x1-nya sama dengan 5. Garisnya di sini. Kemudian untuk berapakah titik di x2, maka x1-nya kita tutup, maka 5x2 sama dengan 30, maka x2-nya sama dengan 6. Maka persamaan garisnya seperti ini, miring bentuknya, karena perpaduan antara x1 dan x2. Karena ini persamaannya kurang dari sama dengan, berarti arsirnya adalah letaknya di bawah. Inilah yang disebut dengan daerah visible atau daerah yang layak untuk dianalisis. Nah, kalau kita lihat dari daerah visible itu bentuknya segi 5. Dari sini, dari angka O ke A ke B, B ke C, C ke D, D ke O atau 0. Nah, inilah yang disebut dengan daerah visible. Nah, di sini kita lihat ada beberapa titik, ya. Titik A, B, C, D. Inilah yang disebut dengan titik-titik calon optimasi nantinya. Manakah yang paling
yang akan kita rekomendasikan untuk penyelesaian masalah ini adalah daerah yang paling besar menghasilkan keuntungan. Caranya adalah kita mencari kombinasi optimum dengan menggambar fungsi tujuan. Oke, ingat fungsi tujuannya ini. Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Maka kita mencari alternatif di titik A, B, C, D, dan O. Yang O ini nggak perlu kita cari karena pasti ini angkanya 0 ya. X1 0, X2-nya 0, maka hasilnya 0. Artinya perusahaan tersebut nggak usah ngapa-ngapain. Berarti ya dia nggak dapat keuntungan. Oke, kita mulai dari titik A. Titik A ini koordinatnya adalah 4,0. 4 X1, 0-nya X2. Maka Z-nya sama dengan dari sini, dari persamaan fungsi tujuan. Z-nya adalah 3 dikalikan 4 ditambah 5 kali 0. Ya, 5-nya dari sini. Maka hasilnya adalah sama dengan 12. Ini alternatif untuk titik A. Kemudian titik B. Titik B ini letaknya di sini. Titik B ini yang jadi masalah adalah koordinat untuk X1-nya jelas. Ini adalah 4. Jadi titik B ini adalah perpotongan dua garis. Antara garis yang ini. Garis 2X sama dengan 8 dengan garis yang ini. Garis yang miring. Garis 6X1 tambah 5X2 sama dengan 30. Maka caranya untuk mencari titik X2 adalah dengan mensubstitusikan batasan ini, dua garis ini. Maka kalau ini kan kita sudah ketahui nih X1 sama dengan 4. Maka caranya adalah kita masukkan X1 sama dengan 4 ini. 6 dikalikan 4 ditambah 5X2 sama dengan 30. Ini dimasukkan dalam persamaan ini. Maka nilai X2 sama dengan 30 dikurangi 24 dibagi 5. Maka sama dengan 6/5. Jadi kalau kita lihat titik B ini koordinatnya adalah 4,6/5. Nanti silahkan Anda pelajari lagi, Anda coret-coret lagi. Nah, maka nilai Z-nya sama dengan dimasukkan di sini dari persamaan tujuan dari awal. Z sama dengan 3 dikalikan 4 tambah 5 dikali 6/5 sama dengan 18. Ini nilai keuntungan bila perusahaan memproduksi sebanyak 4 dan 6/5 satuan. Oke, selanjutnya adalah titik C. Titik C ini sama, perpaduan antara garis ini 6X1 tambah 5X2 dengan persamaan garis yang ini. 3X2 sama dengan 15. Maka untuk mencari persamaannya adalah ini pasti X2-nya sudah kita ketahui sama dengan 5. Tetapi X1-nya belum tahu kita berapa sih ininya, berapa satuan dari X1, maka caranya sama dengan disubstitusikan. Jadi karena ini X2-nya sudah ketahuan sama dengan 5, maka caranya 6X1 tambah 5 dikali 5 sama dengan 30. Maka X1-nya sama dengan 5/6. Jadi bisa kita tahu bahwa D ini persamaannya adalah 5/6,5. Itu persamaan titiknya. Maka kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Y sama dengan 3 kali 5/6 ditambah 5 kali 5 sama dengan 27,5. Oke, ini kalau alternatif C. Kemudian kalau alternatif D, ini di sini. D ini kita ketahui, nggak usah dihitung karena posisinya adalah di sini. Berarti X1-nya 0, X2-nya sama dengan 5. Jadi X2-nya 5, X1-nya sama dengan 0, maka tinggal kita masukkan nilai Z-nya. Z sama dengan 3 kali 0 tambah 5 kali 5 sama dengan 25.
Oke, dari keempat alternatif itu, manakah yang paling besar? Karena fungsi tujuan kita adalah memaksimalkan, maka yang kita cari adalah nilai yang paling besar. Dari titik A, B, C, D, nilai yang paling besar adalah di titik C. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum apabila dia memproduksi sepatu I1 sebanyak 5/6 dan sepatu X2 sebanyak 5 satuan. Ya, satuannya bisa lusin ya. Jadi, saya ulangi, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila perusahaan memproduksi sepatu I1 sebanyak 5/6 satuan dan sepatu I2 sebanyak 5 satuan dengan keuntungan sebesar 27.500. Kita sederhanakan menjadi 27,5. Oke, demikian ini cara yang pertama untuk menyelesaikan masalah linear programming. Terima kasih.